Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini IHSG masih strong rally. Jadi ini all time high lagi 8.933. Hari ini naik 0,84%, 74,42 poin. Movernya masih ada di Bumi dan Dewa, Raja, AMMN, BMRI, BBCA, Antam, dan seterusnya yang ke bawah ini jadi penggembira. Nah, bayangkan Bumi sehari 4 triliun transaksi, Dewa sehari 2 triliun, Raja 1,2 triliun, luar biasa ya. Bank-bank aja cuma 800 miliar, BCA cuma 793 M. Nah, karena kemarin ada yang nanya dan ini pertanyaannya, kok nggak bahas saham Konglo bang? Kita ini kan stylenya dividend investing, minta membahas saham Konglo. Aduh, luar biasa. Ini cuma berapa kata nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kata. Ya sudahlah. Gara-gara pertanyaan ini jadi muncul nih saham-saham Konglo hari ini. Ini spesial ya. Kita bahas saja dari sisi apa ini ya? Pokoknya fundamental yang nggak fundamental lah, kira-kira gitu. Pertama, kita mau coba bahas saham-sahamnya konglomerat Bapak Abu Rizal Bakri dan Salim. Jadi ada BRMS, ENRG, LT, Dewa, VKTR, sama Bumi. Selama setahun terakhir, 2 tahun terakhir, saham Konglo itu punya tujuan masuk ke indeks MSCI namanya ya. Apa itu indeks MSCI? Itu Morgan Stanley Capital Indonesia. Salah. MSCI itu Morgan Stanley Capital International. Bukan dunianya disuruh bahas. Saya tadi membaca di Bareksa ini, berarti salah dia ngasih nih ya. Indeks MSCI adalah indeks yang diluncurkan sebelum lembaga riset. MSCI Morgan Stanley Capital Indonesia. Ngawur ini, salah ini. Bener nih, ajaib nih, bener. Morgan Stanley Capital International ya, bener ya. Nah, apa saja itu yang masuk ini ya, indeksnya di Indonesia itu ada beberapa saham dan ini kasih performance nih 2010 sampai 2025. Jadi sebenarnya sudah lama indeks ini, tapi baru beberapa tahun terakhir ini jadi perbincangan gitu ya. Ini ada di berbandingkan ya, MSCI Indonesia, MSCI Emerging Market, sama MSCI ACWI ini. Saya nggak tahu ini apa. Terus dari 2012 sampai 2025. Nah, sebenarnya di Indonesia itu MSCI Indonesia itu perkembangannya kurang bagus 2 tahun terakhir. Kalau tahun-tahun sebelumnya 2012, 2024 ini bagus ya, 24%, kemudian 16 dan seterusnya. Tapi ini di 2024 itu minus sampai 12%, 2025 minus sampai 2,75%. Kalah sebenarnya dengan emerging market dan ACWI ini. Nah, ini returnnya ya. Terus dia punya ketentuan, itu ketentuannya adalah market cap. Jadi design measurement performance the large and mid cap segment Indonesian market with 18 konstituen ini sudah cover 85% market cap di Indonesia. Jadi equity universe-nya itu 85% dari 18 konstituen ya. Top 10 konstituennya ada BCA, BRI, Mandiri, Telkom, Astra International, DSSA, Aman, Barito Brand ini ya. Kemudian ada BRPT dan BNI. Nah, terus indeksnya ini saya nggak terlalu paham ininya. Intinya adalah dia bobotnya itu sekitar ini ya, 81%. Nah, ini floated adjusted market cap-nya ini. Ini menurut laporan dia di akhir tahun ini. Jadi baru dirilis nih karena Desember 31 kan closingannya. Lah, terus kenapa saham-saham ini mau menuju ke sana bagi yang belum masuk gitu? Apa yang diinginkan apa sih? Yaitu tadi market cap ini pengennya dinaikin. Makanya sahamnya kadang-kadang naik terus, nggak ngomongin PE ratio, nggak ngomongin PBV, nggak ngomongin kayak gitu-gitu. Kenapa? Karena ada syarat nih di MSCI untuk khususnya emerging market. Emerging market itu berarti Indonesia market. Untuk company size itu mesti di 3,577 billion dollar, berarti sekitar 50 sekian triliun. Nah, ini sudah saya masukkan di screener ya. 59T kira-kira targetnya MSCI itu. Terus
security size ini adalah floating market cap. Ini kira-kira 1,788 billion dollar. Itu sekitar 29T atau 30T. Sehingga dan security liquidity-nya itu sekitar 15%. ATVR. ATVR ini itu adalah annualized trade value ratio. Nah, ini ada hitung-hitungannya juga. Nah, kita nggak usah menuju ke sana lah. Kita ngomongin masalah market cap aja dulu gitu ya. Sehingga saham-saham yang pengen masuk ke MSCI itu butuh minimal 2 skenario ini. Satu, market cap-nya harus di atas ini, 3577 ini juta ya. Kemudian 1788 juta dolar atau 1,7 billion ya, miliar dolar untuk float market cap-nya ya, free float-nya. Lah, kalau dilihat untuk sahamnya BRMS itu market cap-nya sudah 182T. Nah, nanti teman-teman coba koreksi. Itu sebenarnya sudah di atas 59. Artinya sebenarnya sudah masuk. Target harganya sudah terpenuhi. Yang belum yang mana? Yang masih nggak hijau nih kalau ngelihat seperti ini. Bumi itu sebenarnya sudah terpenuhi. Free float-nya pun juga sudah terpenuhi. Ya, 29% kali 172 itu sudah di atas 30T. Artinya sebenarnya harga bumi itu di 272 itu sebenarnya sudah masuk ke MSCI. Sedangkan kayak VKTR ini sebenarnya harus ke 1200-an. Tapi ini adalah harga yang ada di sini, belum syarat-syarat yang lain ya. Kemudian Dewa itu di 1055 mestinya ya. Plus minus ini disclaimer on. Saya tidak menyarankan, dan ini hanya hitung-hitungan glodok ya. Aslinya bukan seperti ini. Ini istilahnya orang kampung di pojokan yang dikasih pertanyaan, "Bang, tolong saham Konglo dong, kayak gimana dong?" Nah, karena nggak ada fundamentalnya. Jadi tujuan akhirnya adalah ya dari sini saja. Kita ngitungnya wajar tidaknya ya dari tujuan akhirnya saja, mereka itu mau kemana gitu. Nah, kalau Dewa itu ini. Jadi hari ini Dewa kan naik. LT hari ini naik nih, LT 8,6. LT itu harusnya di 799 kalau semua ini mau dimasukin ke MSCI. Tapi kan MSCI nggak segampang itu juga. Mengkonfirmasi ini oke apa tidaknya kan nggak segampang itu. Ya, kita lihat aja pengumumannya nanti di Februari, Bumi kira-kira masuk apa enggak? BRMS kira-kira masuk apa enggak? Karena kan ada syarat-syarat lain nih. Ada 15% ATVR. Kemudian di sini juga ada macam-macam nih, ada standar indeks. Ini ada berapa nih? Ada berapa? 191 halaman. Ya, silakan Anda baca ya satu-satu. Kalau Anda Konglo mau masukin saham-sahamnya ke MSCI, nah ini ada syarat-syaratnya nih ya, berapa akumulatif, market capitalization, large cap dan seterusnya tuh. Wah, macam-macam banyak. Nah, pusing saya kalau ngomongin semua karena saya nggak expert nggak ngikutin di sini secara mendalam. Jadi kita langsung aja ke ngomong di sini. Nah, Indonesia itu masuk emerging market. Dari mana taunya itu ada di sini ya. Eligible market, emerging market itu ada Brazil, Chile, Cina, Kolombia. Nah, salah satunya adalah Indonesia itu. Terus for security with foreign inclusion factor. Nah, ini ada foreign inclusion factor lower than 0,15 atau 15%. Inclusion market is free float adjusted market capitalization must be at least 1,8 kali. Jadi pokoknya kalau yang di bawah 15% untuk FIF-nya itu dikalikan 1,8. Nah, ini saya nggak expert di sini, maksudnya harusnya bagaimana. Intinya adalah yang paling gampang buat kita ngecek paling tidak ini kalau mau cari atau mau lihat sebenarnya itu sudah di harganya atau belum. Nah, BRMS itu sebenarnya sudah di harganya karena target price-nya dia sebenarnya harusnya di 400, sekarang sudah 1285. Kemudian Bumi itu di 464, tapi kalau hitung-hitungan Excel orang kampung ini, orang pojokan ini ya, Cikarang kan pojokan ya, ujung kan. Itu adalah 272. Jadi sebenarnya ini sudah di atas.
Tapi kok naik terus bang? Ya gitulah, market tuh emang kadang-kadang begitu, nggak logis kadang-kadang. Yang lain selain Abu Rizal Bakri ada nggak? Ada ya, ada konglo-konglo yang lain nih jadinya. Gara-gara satu pertanyaan itu jadi ada puyeng ini saya kemarin di hari. Nah ini ya, ada Aguan, Antoni Salim, nanti kita bahas di hari yang lain ya. Garibaldi Thohir, ada Hapsoro, Haritanu, dan seterusnya. Nah, kita bicara Bapak Abu Rizal Bakri dulu dah, sahamnya dia dulu. Ini belum tentu benar. Ya, ini hanya rangkuman-rangkuman saja dari informasi-informasi yang bisa digait, yang bisa digather. Kita rangkum-rangkum, kemudian dihitung berdasarkan apa yang kita punya datanya. Terus tujuan akhirnya ini apakah sesuai, maksudnya gini, apakah ini tuh di pikirannya emitennya masing-masing, ya kita kan nggak tahu, nggak ada yang tahu soalnya. Apakah memang benar-benar Bapak Abu Rizal Bakri ini memerintahkan misalnya, yang kan nggak tahu. Nah intinya adalah sekarang pada membahas masalah konglo. Nah saya coba cari pendekatan yang mungkin teman-teman bisa istilahnya gini, paling tidak kita itu memahami 51% dari 100% kemungkinan. Sehingga kalau kita memahami 51% itu sudah istilahnya udah win, itu udah menang. Kalau kita mau jadi pengendali itu kan nggak perlu jadi 100% ya. Nah, itu kita butuh sahamnya atau kita butuh peluangnya itu 50 plus 1 sebenarnya. Mau jadi presiden kan gitu, 50% plus 1 itu sudah jadi pengendali. Nah, paling tidak dua rasio ini tadi kita paham. Ya, kemudian ngitungnya ini dari mana? Ya tadi dari harga ini, harga dikalikan jumlah lembar saham 172 T. Kalau targetnya cuma 59 T, ya berarti sebenarnya 272 dikalikan jumlah saham aja sudah 59 T gitu ya. Interpolasi lagi kayak ngitung harga wajar based on dividen. Nah ini tidak saya anggap sebagai harga wajar ya. Jadi ini disclaimer on-nya sangat-sangat besar nih. Jangan dianggap nanti saya pom-pom lah, jangan dianggap saya. Enggak, ini hanya pertanyaan yang muncul kemudian saya coba hitungkan kondisinya seperti apa. Contohnya misalnya bumi dengan kondisi seperti ini, apakah berpotensi untuk bubble? Bubble itu tiba-tiba rontok. Ya berpotensi, cuma karena ramenya market hari ini yang tadi saya sampaikan 4 triliun ya, Dewa juga 2 triliun ya. Dewa kan ini satu grup juga nih. Dewa kan ada di sini ya. Dewa ini juga gede transaksi hariannya. Itu harus setahun dijaganya itu setahun tuh ATVR tuh. Mana ya tadi ya. Pokoknya ini bikin pusing ya. Ini satu pertanyaan simple gitu tapi bikin pusing saya ini. Senang banget ya bikin pusing saya. Nah ini minimum liquidity requirement for existing constituent. The 3-month ATVR at least 5%, bla 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 bla. Wes pokoknya rumit lah. Nah, kemudian emerging market, for developed market berapa, emerging market berapa, dan seterusnya. Kemudian ada mana lagi? Ya itu tadi ya, FVF lower than 0,15 harus dikalikan 1,8 kali. Terus banyak lagi syarat-syaratnya, jenengan baca sendiri ya. Intinya adalah saya hanya bisa menyampaikan apa yang saya mampu ya. Saya nggak mampu kalau semuanya, dan ini dibagi gratisan. Bagi gratisan. Satu, saya juga punya dapat pengetahuan karena di challenge begitu. Sebenarnya ya kalau nggak ada pertanyaan begini-begini, ngapain saya ngeliatin ya? Jadi pusing-pusing, enak beli saham yang berdividen sesuai target, harian nggak pusing, ya kan? Nggak deg-degan gitu. Tapi karena ada pertanyaan ya begitu dijawab. Nah kondisinya seperti ini. Jadi ini bukan saran untuk beli atau untuk jual. Tolong digarisbawahi dan jangan dipotong-potong ini video. Ini bahaya ini ya. Nah mengkhawatirkan dan bisa membuat orang-orang salah tangkap, dan saya nggak mau seperti itu. Nah terus ini kalau kita ambil gimana, dividennya ada nggak? Nggak ada yang bagi dividen. Ini saya cek
semua nggak ada yang pernah bagi dividen dari semua saham ini. Itu yang jadi catatan ya. Ini BRMS itu nggak ada ya. Jadi paling tidak 2 tahun 3 tahun terakhir nggak ada yang bagi dividen. Makanya ini saya nol-nolin semua. Jadi harga wajarnya berapa bang? Karena nggak ada yang pernah bagi dividen, harga wajarnya 0. Nah, artinya apa? Kita nggak usah beli kan gitu berdasarkan dividen investing ya. Nggak bisa karena kita mengharapkan dividen. Padahal dia nggak bagi dividen. Jadi nggak direct impact ke kita. Tapi kalau bukan berdasarkan itu, tapi berdasarkan tadi target MSCI, nah ini yang punya room di sana. Hanya saja kita tidak ada yang tahu, tidak ada pembuktian yang murni dari yang bersangkutan. Kalau dividen itu kan sudah terbukti. Ya, terbuktinya bagaimana? ASII bagi dividen 2020, 2021, 2022, 2022 itu terbukti. Ada bukti belakang-belakang. Kalau misalnya Bumi mau masuk MSCI lah, belum pernah dia Bumi masuk MSCI. Gimana ceritanya? BRMS mau masuk MSCI, dia belum pernah kan, belum terbukti. Artinya ketika dia masuk itu sekali doang gitu. Misalnya Dewa masih uptrend nih, masih begini masuk MSCI, target harganya bukan di situ tapi di sini. Nah, kan belum tahu, belum pernah. Ya kalau masuk, kalau enggak, kalau ditinggalin sama market makernya, ditinggalin sama yang punya kepentingan, gimana? Tapi kalau saham berdividen kan nggak begini. Dia sudah terbukti, sudah pernah bagi. Tahun ini bagi apa tidak? Ya itu tergantung kondisi yang ada, tergantung manajemen memutuskan yang ada. Tapi kalau udah 15 tahun bagi terus, masa setahun ini nggak bagi sih? Pas COVID aja bagi, pas 2008 aja bagi. Masa sekarang nggak ada apa-apa, nggak bagi sih? Gitu loh. Kalau kayak ASII, Astra Internasional, Auto, Astra Otopat, UNTR, ya, saham-saham Astra yang sering bagi dividen dan konsisten dia bagi, payout rasionya pun juga sangat-sangat konsisten. Yaitu hampir bisa dipastikan 99% kan mereka follow tradisi-tradisi sebelumnya gitu. Dan itu lebih pasti. Kalau yang kayak gini sudah nggak ada kepastian. Dan hal-hal yang seperti ini pasti ada akhirnya. Tidak ada base yang bisa kita harapkan ya. Semua base-nya adalah transaksi, perputaran uang. Tapi kalau dividen itu base transaksinya bukan transaksi sahamnya, bukan. Tapi adalah real bisnisnya. Itu base-nya, ya, bottom-nya ada di sana. Kalau ini kayak gini-gini ini, nggak ada. Resikonya sangat besar. Kalau Anda tidak benar-benar cukup pengetahuan, tidak benar-benar cukup keyakinan, atau tidak benar-benar cukup punya mitigasi risiko, nggak usah ambil risiko terlalu besar. Itu sarannya. Tidak, intinya jangan ambil risiko yang kita tidak tahu. Lah kan itu udah tahu bang, itu udah dihitung ya kan, barusan saya hitung. Dan ini bener apa enggak kan kita nggak ngerti. Bener begini nggak? Saham konglo lain bener begini juga nggak? Kan nggak ngerti. Nggak ada yang tahu masalah. Soalnya nggak diumumin, nggak pernah ada bukti di belakang. Itu aja dari saya untuk hari ini. Mohon maaf agak malam karena ya begini ya, disuruh ngitung-ngitung begini. Di luar kebiasaan, jadi mesti jahit dulu satu-satu. Nah kemarin juga ada yang ngomong, bang tolong dong masalah pajak laporan pajak, kayak gimana caranya lapor pajak. Terus terang harus sensor ya teman-teman. Saya tuh nggak mau ngedit video sensor, aduh ribet. Hariannya gini udah headache banget. Tapi nantilah kalau misalnya Sabtu ada kelonggaran, kemudian memang benar sudah bisa ya di share ya, dicoba ya. Tapi kalau saya nggak janji ya kalau yang masalah yang seperti itu. Jadi sebisanya aja, karena sudah saya declare di awal, saya bukan YouTuber, saya hanya orang biasa yang profesional bekerja dan ada investasi di saham. Dan setiap saya setting auto order atau setiap saya setting untuk besok, biasanya saya sempatkan untuk bahas-bahas yang bisa dibahas, saya rekam videonya, kemudian saya upload. Sudah sesederhana itu. Kalau itu bermanfaat, monggo diambil. Kalau misalnya kurang atau tidak bermanfaat, ya tolong tidak usah diambil ya, tidak usah diambil pusing. Jangan tersinggung dengan apa yang saya katakan, karena ini semua hanya berdasarkan omongan orang biasa ya. Itu aja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.